tanggung jawab bagi kita, saudara-saudara, telah diembankan oleh Tuhan. Sebagai orang yang telah mempercayakan hidup kepada Kristus, kita pun juga dipanggil bersama untuk memberitakan Injil, memberitakan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu, boleh berjumpa di dalam Renungan Minggu Gereja Toraja edisi 25 Oktober 2020. Saudara-saudara, dalam minggu ini kita menggumuli satu tema, yakni mengasuh dan merawat seperti ibu. Saudara-saudara yang kekasih, ada satu kebiasaan unik yang dilakukan oleh ikan mujair ketika dia mengasuh dan merawat anaknya. Apalagi ketika anaknya itu sedang berada di dalam ancaman. Ia akan membuka mulutnya dan anak-anaknya itu akan berlari dan berkumpul masuk ke dalam mulutnya. Nah, di dalam mulutnya anak-anaknya akan merasa aman, merasa nyaman dan terhindar dari ancaman di sekitarnya. Di saat lingkungan di mana mereka berada sudah aman, lalu kemudian dia membuka ulang mulutnya dan anak-anaknya itu akan keluar dari mulutnya. Saudara-saudara, sepertinya ikan mujair punya cara yang unik, punya perhatian yang luar biasa supaya anak-anaknya bisa tetap bertahan hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini dalam bacaan kita, yakni 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, Paulus juga menceritakan, mengisahkan cara dia memberikan perhatian khusus terhadap jemaat yang ada di Tesalonika ketika dia memberitakan Injil. Saudara-saudara, dia memberikan satu cara yang unik dan luar biasa bagi dia. Ia mengatakan bahwa ia menerima, mengasuh, dan merawat jemaat yang masih tumbuh, yang masih muda waktu itu. Dan caranya itu seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya. Apa artinya, saudara-saudara, mengasuh dan merawat seperti ibu? Yang pertama, saudara-saudara, merawat dan mengasuh seperti ibu artinya ia melakukan tanggung jawabnya tidak dengan separuh hati, tapi dia melakukan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Bahkan dalam bacaan kita hari ini, dia menjelaskan bahwa dia melakukan itu dengan niat murni. Tidak ada kepentingan lain dalam diri Paulus. Tapi satu-satunya kepentingan Paulus ialah Injil itu sampai di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika dan dia menjadi seorang pemberita, menemani orang-orang di Tesalonika dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, saudara-saudara, ialah tidak dilakukan dengan maksud yang ingin dipuji. Dia tidak ada niat seperti itu, tetapi dia melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia nyatakan, dia tuliskan, dan dia nampakkan dalam kebersamaannya dengan orang-orang yang ada di Tesalonika bahwa dia sama sekali tidak punya kepentingan, tetapi dia ingin, bahkan dia mau hanya Tuhan yang dipuji dan dimuliakan melalui pelayanan Paulus. Yang ketiga, saudara-saudara, dia melakukan upaya mengasuh dan merawat itu dengan cara memberikan kasih yang besar. Dia melakukan pelayanan pemberitaan Injil didasarkan pada kasih. Dan dia membuktikan
bahwa dia sungguh-sungguh menyatakan dan memberikan pelayanan itu dengan dasar kasih, bersedia berkorban, bersedia menderita, bersedia dihina dalam pelayanan, tetapi dia tidak undur. Ia memberikan kasihnya dengan berbagai macam resiko yang dia hadapi, tetapi dia tetap kuat dan dia tetap melakukannya itu dengan segenap hati. Paulus mencinta sampai terluka, tapi bagi dia, saudara-saudara, itu bukan sesuatu masalah dalam hidupnya, asalkan Injil itu sampai, asalkan Injil itu diterima oleh orang-orang di Tesalonika. Saudara-saudara, apa yang menggerakkan keyakinan Paulus? Apa yang menjadikan Paulus begitu berapi-api dalam pemberitaan Injil yang dia lakukan? Hanya satu yang menjadi keyakinan Paulus, bahwa dia telah dipanggil oleh Tuhan. Dia telah dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di Tesalonika. Kalau dia mengimani, meyakini bahwa dia telah dipercaya dan dipanggil oleh Tuhan, bahwa yang memanggil dia, yang mempercayakan itu adalah Tuhan, maka dia pun meyakini bahwa Tuhan yang sama yang akan memberikan kepadanya keberanian, kemampuan, kekuatan untuk memberitakan Injil bagi orang-orang di Tesalonika. Saudara-saudara, itu yang menggerakkan dia, itu yang memberikan kepadanya percaya diri. Walaupun memang dia harus menghadapi tantangan, rintangan yang tidak gampang, tetapi dia lakukan itu dan dia kerjakan itu karena dia percaya ini adalah misi Tuhan dan bukan misinya. Saudara-saudara yang kekasih, saya dan saudara-saudara juga adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tanggung jawab bagi kita, saudara-saudara, telah diembankan oleh Tuhan. Sebagai orang yang telah mempercayakan hidup kepada Kristus, kita pun juga dipanggil bersama untuk memberitakan Injil, memberitakan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Utamanya dalam minggu ini, saudara-saudara, kita bersama-sama dengan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja menghayati 12 tahun panggilan sebagai satu organisasi intragerejawi. Ulang tahun persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja. Mari kita menggunakan wadah ini, mari kita menggunakan kesempatan ini untuk juga memberikan topangan, memberikan perhatian, mengasuh dan merawat saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan semua orang, untuk juga menerima berita Injil, berita sukacita melalui kehadiran kita bersama. Kita memberikannya seperti seorang ibu kepada anak-anaknya, dilakukan dengan tulus, tidak mencari pujian, dan diberikan dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati kita. Amin.